mahasiswa Universitas Sidoarjo, Prodi Gizi yang akan membawakan acara podcast Tanya Gizi kali ini. Oke, yang pertama saya akan perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Bapak Galih Pontang sebagai dosen di Universitas Sidoarjo. Silakan Bapak perkenalkan diri dan mau juga ada maskernya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana amal kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana semuanya sehat selalu ya? Oke Bapak, kabarnya gimana nih? Saya belum nanya Pak kabar deh. Baik lagi ya Iya, Pak? gimana lagi Pak? Gimana nih Pak Pontang kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Di sini Pak, kita langsung mulai ngobrol ya. Oke. Sebagai narasumber kita, yang pertama kita tuh di sini mau ngebahas soal bukunya influencer atau public figure yang sekarang sedang trending ya Pak. Oke. Ya. Nah itu bukunya di situ kan ada buku diet yang diklaim sebagai buku diet atau mungkin biografi diri ya Pak. Kita nanti akan bahas di segmen ini. Oke. Nah itu menurut Bapak sendiri, pertama tanggapannya soal adanya buku itu gimana sih Pak? Baik Amal. Ya, hari ini kan kita memang mungkin lagi tren ya, kemudian ya sempat heboh di dunia maya khususnya ya terkait dengan salah satu isi buku dari seorang public figure yang menceritakan tentang pengalamannya dalam menjalankan diet. Iya. Dan memang kita melihat dari segi penampilan memang ada perubahan yang signifikan ya. Tetapi ketika itu cerita tersebut ya disampaikan dalam sebuah buku dan ternyata itu menimbulkan kontroversi terkait dengan sayur itu dapat menghambat program penurunan berat badan. Itu ya Maria. Iya, betul ya. Kita fokusnya ke itu kan iya, ya. fokusnya kita ke situ. Nah, kita kan mungkin saya sebagai mahasiswa gizi dan Bapak sebagai dosen gizi mungkin kita lebih lebih protek atas kasus lebih maksudnya kita lebih kayak ini kasus kok begini, ini kasus kok ganjel gitu, nggak sesuai sama apa yang kita pelajarin selama ini dan apa yang kita lakukan selama ini gitu ya Pak Pontang. Nah dari komen-komen yang saya dapat, entah itu dari YouTube, dari Instagram, dari Twitter, itu saya lihat Pak banyak netizen yang komen itu bener nggak sih sayur itu bikin gemuk. Mungkin dia komen gitu karena dia udah baca bukunya. Nah itu gimana Pak Pontang? Bisa dijawab ya biar mereka mungkin bisa tahu nih yang sebenarnya tuh kayak gimana. Baik, jadi kita di sini akan meluruskan artinya mungkin akan menyampaikan secara terbuka saja ya. Jadi terkait dengan kontroversi tersebut. Yang pertama mungkin yang harus kita ketahui bahwa sayur itu apa sih gitu? Iya, sayur itu apa sih? Sayur kan kita ketahui ya, sayur kan kita ketahui memang ya, salah satu menu makanan yang harus ada dalam pedoman gizi seimbang seperti yang kita pelajari ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ada dalam sayur kan seperti itu? Nah, kita ketahui sayur itu adalah sumber vitamin dan mineral bagi tubuh kita. Kalaupun di dalam sayur itu ada nilai energinya, memang tidak semua sayur ada yang golongan A, B, dan C. Memang ada beberapa sayur yang memang memiliki kandungan energi yang cukup tinggi seperti kacang panjang ya, kemudian ada nangka muda, kemudian ada daun kangkung ya. Tetapi itu pun tidak lebih besar daripada sumber makanan lain seperti sumber karbohidrat, kemudian sumber protein dan lemak. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa sayur itu kan kita ketahui juga sebagai sumber serat. Ya, yang selama ini kita ketahui bahwa serat itu akan membantu justru ya untuk program penurunan berat badan. Nah, kan seperti itu ya. Iya, Pak. Tetapi di sini bagaimana pengalaman salah satu orang ya dengan tidak menyertakan sayur dalam dietnya, dia berhasil menurunkan berat badan. Nah, itu yang menjadi kontroversi kan. Oleh karena itu, saya ingin melihat dari beberapa aspek ya, dari beberapa persepsi di sini. Saya bisa saja mengiyakan jika sayuran itu
membuat gagal suatu program penurunan berat badan. Kenapa itu Pak? Nah, ini kan menarik. Iya. Ya ini jika memang fokus dietnya hanya pada mengkonsumsi sayuran dan buah. Oh gitu. Ya, banyak sekali diet-diet yang Kayak vegan gitu ya Pak? iya, yang dia basisnya itu hanya fokus pada sayuran dan buah dalam satu hari. Oh gitu. Memang dalam beberapa waktu yang relatif singkat akan terasa cepat, ya, berat badan turun drastis, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Ya, karena apa? Karena apa yang dikonsumsi setiap harinya itu kurang dari yang dibutuhkan. Ah iya gitu. Sesuai sama kebutuhan individu gitu ya Pak? Betul, dan itu pasti tidak akan bisa bertahan. Ya, kalaupun jadi suatu kan kita tujuannya adalah pola hidup kan, itu akan susah, akan sulit menjadi pola hidup. Nah, di situ mungkin betul ya, sayuran, jika fokus dietnya hanya dari sayuran, kemungkinan gagalnya akan besar. Oke, berarti dari defisit defisit kalori gitu ya Pak ya, defisit kalori yang tadinya sangat sedikit, kemudian harusnya dinaikkan pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan kita jika diet itu tadi Pak ya. Ya, artinya begini ya, jadi ya ketika kita mengkonsumsi makanan yang jauh dari kebutuhan kita minimal, ya, tubuh kita akan mengalami stres metabol, dan itu tidak akan lama. Artinya tidak akan bertahan lama. Itulah yang menjadi penyebab kegagalan banyak diet yang berkembang di masyarakat, yang menghindari karbohidrat, ya, menghindari jenis makanan tertentu, yang kemudian akhirnya hanya mengkonsumsi buah dan sayur saja. Dan banyak kok yang mengalami akhirnya efek yo-yo tadi. Oh gitu iya Pak, langsung kembali lagi seperti semula ya. Karena tidak bisa secara konsisten melaksanakan diet tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak Pontang, sayur kan kadang sama orang-orang sering dibikin lalapan nih, ada juga yang suka bikin salad. Nah, dalam keadaan sayurnya mentah, nah itu tuh bikin perut kita kembung, terus bikin kita diare, enggak sih Pak Pontang? Soalnya banyak orang yang berpikiran untuk seperti itu, jadi mereka takut untuk makan sayuran yang mentah gitu. Baik. Begini, pada prinsipnya adalah sayuran itu jika memang tidak diolah ya, artinya dikonsumsi dalam bentuk yang fresh, maka kita harus memastikan bahwa sayuran itu sudah melalui proses pencucian yang baik, ya, air mengalir, kemudian juga kan sekarang sudah ada ya produk-produk yang pembersih gitu ya, pembersih yang aman atau food grade gitu kan ya, yang bisa digunakan untuk membersihkan buah dan sayur-sayuran, itu bisa kita gunakan ya, karena mungkin tidak setiap orang bisa mengkonsumsi atau mengakses sayuran organik ya yang bebas dari pestisida. Tetapi kalaupun kita mengkonsumsi makanan yang ada di pasaran, maka pastikan cara pencuciannya itu yang baik. Jadi itu yang kita sebenarnya harus perhatikan. Sedangkan kalau kita suka mengkonsumsi sayuran yang dalam bentuk fresh, itu memang lebih bagus. Karena apa? Karena kandungan zat gizi di dalamnya itu relatif lebih utuh ya, daripada harus diolah dulu, direbus dulu ya, kemudian atau bahkan dipanaskan ya, itu keuntungannya sebenarnya. Tetapi sekali lagi pastikan cara pencuciannya. Oh ya, saya lupa juga harus diperhatikan ya, bahwa ada beberapa sayuran yang itu bisa menimbulkan gas. Oh iya, itu Pak Pontang. Itulah yang maksud itu. Betul, itulah yang nanti kemungkinan menyebabkan perut kita menjadi tidak nyaman. Contohnya apa ya, seperti kul ya, tepis, kemudian beberapa sayuran yang lainnya ya, itu bisa memberikan efek gas yang berlebihan. Itu yang kita hindari sebenarnya, yang membuat tidak nyaman perut kita. Oh mungkin itu kali ya Pak, yang dimaksud sama netizen komen itu. Mungkin sayur yang apa tadi namanya bergas seperti kubis. Ya, kubis itu yang sering kita konsumsi kan itu. Iya, itu kan termasuk sayuran yang mungkin setiap hari ada di rumah. Dan tidak hanya sayuran ya Mal ya. Iya. Dalam buah-buahnya seperti contohnya yang sekarang lagi musim durian kan, kemudian seperti nangka, nanas, itu juga sebenarnya bisa menimbulkan gas yang membuat perut kita yang nyaman. Oh gitu, berarti enggak semua sayuran itu bikin
perutnya kembung ya Pak, dan itu bikin kembung juga kalau kita konsumsinya berlebihan. Gitu. Oke Pak Kontang. Nah bonus nih teman-teman, kita mau langsung ke tips untuk mengkonsumsi sayuran. Itu tuh seberapa banyak sih Pak Kontang sebenarnya kita tuh harus mengkonsumsi sayuran dalam sehari itu seberapa banyak? Atau mungkin saking bingungnya netizen di rumah mungkin ya, itu tuh berapa gram sih seharusnya kita konsumsi sehari itu? Soalnya kan bingung nih, setiap kita konsumsi sayur ambilnya pakai sendok, kita juga nggak ngegram. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Pak Kontang. Baik, begini, terkait dengan tadi ya isu yang sedang ngetren ya terkait dengan konsumsi sayuran tadi, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa tidak ada satupun makanan yang dianggap terlalu bagus ya, superfood itu tidak ada ya, atau kita menyalahkan makanan-makanan tertentu. Nah, jadi kita harus paham bahwa prinsipnya adalah bagaimana mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan kondisi kita. Seperti itu yang satu poinnya yang pertama tersebut. Kemudian terkait dengan sayuran nih ya, mungkin tips yang bisa diterapkan oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah sesuai dengan pedoman gizi seimbang, kita memang dianjurkan mengkonsumsi sayuran itu 3-4 kali dalam sehari, 4 porsi, 3-4 porsi dalam sehari. Untuk memudahkan memang kita menggunakan ukuran rumah tangga ya. Contohnya yang sering kita gunakan adalah bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita sendiri. Contohnya adalah gelas belimbing atau enggak mangkok kecil ya. Untuk memudahkan kita bisa menggunakan takaran-takaran tersebut ya teman-teman atau saudara sekalian. Jadi tidak usah khawatir ya, dan sebenarnya sayuran itu tidak harus kita konsumsi atau suatu yang wajib ketika mengkonsumsi dalam menu utama. 3-4 porsi sehari itu kita bisa diletakkan di menu utama ya, bisa kita letakkan di makanan selingan kita dalam bentuk contohnya mungkin jus dalam bentuk campuran yang mix ya, kemudian dalam bentuk salad. Dan tadi karena sayuran tadi ya mengandung serat tidak larut air yang bisa mengenyangkan perut kita, jadi itu malah menjadi salah satu strategi kita dalam menurunkan berat badan dengan mengendalikan energi dan kalori yang kita konsumsi dalam sehari tersebut. Dan tadi kan sempat ada pertanyaan nih, kalau mengkonsumsi sayuran itu bisa menghambat juga ya penyerapan zat gizi yang lainnya. Nah, itu memang ada benarnya ya. Memang ada beberapa zat gizi yang bisa terhambat penyerapannya karena terlalu berlebihan mengkonsumsi seratnya. Seperti kita ketahui seperti zat besi ya, kemudian kalsium ya, kemudian ada zinc juga atau seng ya. Nah, bagaimana sih tipsnya? Ya, kita bisa melihat atau mengadopsi ya, kalau kita mengkonsumsi di menu-menu barat gitu ya, ada hidangan pembuka. Nah, salah satu hidangan pembuka itu kita bisa konsumsi buah atau sayuran sekaligus meningkatkan selera makan. Itu bisa sebelum kita ke makanan utama. Itu mungkin tipsnya. Jadi tidak harus selalu bersamaan makanannya ya dengan makanan utama, bisa di awal atau bisa menjadi menu dalam makanan selingan. Nah, tapi yang penting jangan sampai kita tidak mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan ya yang mengandung tinggi vitamin dan mineral serta serat. Nah, itu yang harus ada dalam menu kita sehari-hari. Oke gitu. Terima kasih Pak Kontang. Jadi bisa saya simpulkan ya. Jadi kalau misalkan sayur itu bisa dikonsumsi pakai ukuran rumah tangga. Misalkan konsumsi sayur satu porsinya itu 1 gelas belimbing atau mungkin 1 mangkok kecil gitu ya Pak Kontang. Dan sayuran tidak serta-merta dikonsumsi saat makanan utama atau makan besar saja. Bisa jadi sebagai makanan pembuka atau appetizer tadi ya Pak Kontang. Bisa juga jadi makanan selingan atau mungkin dicampurkan ke dalam makanan selingan gitu ya Pak Kontang. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke podcast selanjutnya. Apa aja itu nanti stay tune di Tanya Gizi. Oke, terima kasih Pak Kontang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.